Baik, setelah kita membahas panjang lebar tentang zakat mal, saat ini kita akan membahas zakatul fitr, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan zakat fitrah. Ada 3 poin yang akan kita bahas tentang atau seputar zakat fitrah ini, Bapak Ibu. Yang pertama hukumnya, yang kedua waktu mengeluarkannya atau membayarkannya, yang ketiga besaran zakat fitrah itu. Kita bahas dari yang pertama, poin pertama, hukum. Zakat fitrah adalah wajib. Bagi siapa? Ada 3 syarat. Jadi yang harus membayar zakat fitrah ada 3 syarat. Pertama, bagi seorang muslim yang menyaksikan terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi misalkan sekarang hari terakhir bulan Ramadan, nanti malam adalah malam hari raya. Nah, setiap muslim yang menyaksikan tenggelamnya matahari nanti malam, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Bagaimana kalau ada seseorang yang di bulan Ramadan dia hidup masih, bahkan mungkin puasa, 5 menit menjelang azan maghrib di hari terakhir bulan Ramadan, tiba-tiba Allah mencabut nyawanya. Nah, di sini dia tidak wajib untuk dibayarkan zakat fitrahnya, karena dia tidak menyaksikan tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Menyaksikan ini bukan berarti melihat ya, Bapak Ibu sekalian. Menyaksikan di sini artinya dia dalam keadaan hidup saat itu. Nah, sebaliknya kalau ada bayi lahir pada malam Idul Fitri misalkan, katakan habis maghrib 5 menit atau 10 menit. Nah, ketika kita katakan zakat fitrah wajib bagi mereka yang menyaksikan tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka bayi ini tidak terkena, karena dia tidak menyaksikan waktu tenggelamnya matahari, dia masih belum lahir ya. Nah, ini perbedaannya ketika kita katakan syarat membayar zakat fitrah adalah orang yang mengalami, menyaksikan, mendapatkan tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau bayi itu lahir 1 menit sebelum azan sholat maghrib, maka dia terkena zakat fitrah. Kenapa? Karena dia waktu tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, dia sudah ada di muka bumi ini. Itu syarat yang pertama. Jadi dia masih hidup pada saat matahari terbenam di malam hari raya atau hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua, orang yang memiliki harta 1 sok lebih, 1 sok katakan sekarang ada yang mengatakan 2,4 atau 3 kilo, katakan mudahnya 3 kilo deh. Nah, pada malam hari raya orang ini ya, pada malam hari raya atau untuk keesokan harinya, dia masih punya 3 kilo beras di luar makanan dirinya dan keluarganya. Jadi untuk buka puasanya sudah ada, untuk sahurnya sudah ada. Tanggal 29 atau 30 Ramadan dia udah masak, katakan ketupat dengan atau lontong atau sayur atau ayam, dia udah punya makanan untuk buka puasa dan untuk sarapan pagi harinya. Nah, setelah dia masak ini untuk makan malamnya dan keesokan harinya, itu masih ada sisa bahan makanan pokok dia lebih dari 3 kilo. Nah, dia harus bayar zakat fitrah. Tapi ya,
Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Sekarang kadang orang mengatakan saya miskin misalkan, tapi di rumahnya masih ada 5 kilogram beras, masih cukup untuk makan dirinya di malam hari raya, di pagi hari raya, cukup untuk makan istrinya, cukup untuk makan anaknya. Dia juga harus membayar zakat fitrah, walaupun pada waktu yang bersamaan dia menerima, tapi dia sendiri harus mengeluarkannya. Nah, karena zakat fitrah ini bukan bagi mereka yang kaya, yang sampai nisab, enggak, tapi ini dikenakan kepada setiap muslim yang masih hidup pada malam hari raya, tenggelamnya matahari terakhir pada bulan Ramadan. Dia memiliki makanan yang bisa dimakan pada hari itu, pada pagi hari raya, dan masih ada sisa 1 so atau 3 kilogram lebih dari apa yang dia makan pada hari itu atau pagi hari raya. Syarat ketiga, dia membayarkan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Artinya istri, anak, bahkan mungkin ya orang tua, kalau orang tua udah nggak mampu terus hidup dengan kita, yang sehari-hari kehidupan mereka, biaya hidup mereka adalah tanggung jawab kita, maka kita wajib membayarkan zakat untuk diri kita dan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Tidak hanya wajib membayar untuk kita saja, tapi anak kita, istri kita, orang tua kita, orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Ini poin yang pertama tentang hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang hidup saat tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Dia punya makanan pada malam hari raya itu, pada pagi hari raya, dan masih ada kelebihan 1 so atau 3 kilogram lebih. Lalu kemudian yang dia harus membayarkan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, zakat fitrah itu kapan waktunya? Waktu membayar zakat fitrah ada beberapa macam. Ada waktu dibolehkan membayarnya, ada waktu wajib untuk membayarnya, ada waktu yang utama untuk membayarnya, ada waktu yang makruh, ada waktu yang haram. Kapan waktu boleh membayar zakat fitrah? Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan membayar zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Jadi nggak boleh bayar zakat fitrah di bulan Sya'ban, misalkan pertengahan Sya'ban atau 25 Sya'ban, nggak bisa. Jadi waktu boleh membayar zakat itu dari awal bulan Ramadan sampai tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam sebagian mazhab hanya diperkenankan pada malam hari raya sampai sholat Idul Fitri, atau boleh sehari atau 2 hari sebelumnya berdasarkan hadis Abu Hurairah. Tapi bagi kita di Indonesia boleh Bapak Ibu sekalian mengeluarkan zakat fitrah sekarang misalkan, tidak ada masalah, itu boleh, waktu boleh. Kapan waktu wajibnya? Kita wajib untuk membayar zakat fitrah itu dengan tenggelamnya matahari di malam hari raya. Itu waktu wajib. Nah tadi ketika kita katakan waktu wajib, kalau ada orang yang hidup pada tenggelamnya matahari malam hari raya, maka dia terkena kewajiban untuk membayar. Seperti kami contohkan tadi, kalau bayi misalkan lahirnya 5 menit sebelum tenggelam matahari, maka dia wajib untuk dibayarkan juga. Atau orang wafat 5 menit setelah adzan sholat maghrib di malam hari raya, harus dibayarkan zakat fitrahnya ya, karena dia udah masuk ke waktu wajib. Waktu yang utama untuk membayar zakat fitrah adalah pada hari raya sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kita bangun tidur tanggal 1 Syawal, orang udah pada takbir ya, kita antarkan ke tempat orang-orang miskin. Nah, ini waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama. Agar apa? Agar mereka bisa merasakan kebahagiaan hari raya Idul Fitri. Kapan waktu yang dimakruhkan?
waktu yang dimakruhkan adalah pada hari raya setelah sholat. Jadi misalkan kita lalai berangkat sholat belum bayar zakat fitrah. Nah, kita masih boleh membayar setelah pulang dari sholat hari raya. Kita belum bayar, boleh dibayarkan. Tapi ini makruh, ya jangan sampai. Atau misalkan kita ingin membayarkan di waktu yang afdal, yang utama pagi hari. Tiba-tiba kita lalai, banyak kerjaan, masak, lain sebagainya. Padahal udah siap, nggak sempat kita bagi. Nah, begitu pulang loh, ini belum kebagi ternyata, misalkan. Nah, kita tetap dibolehkan untuk membagi zakat fitrah pada hari raya setelah sholat Idul Fitri dan sebelum tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, artinya sudah bukan hari raya Idul Fitri lagi. Maka hukumnya haram. Ya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu niatkan nanti saya bayar zakat fitrah saya di hari raya, pada hari raya setelah sholat isya misalkan. Ini waktu yang diharamkan untuk membayar zakat fitrah. Berapa besaran zakatnya? Besaran zakatnya sa' min qutil balad. Jadi 1 sa' dari makanan pokok negara tersebut. Ya. Kalau di madhab Hanabila itu yang dianjurkan adalah tamar atau kurma atau kismis ya. Nah kalau enggak ada baru ke makanan pokok negeri setempat. Nah di kita ya bisa beras sesuai makanan pokok di tempat kita masing-masing.